yang saya berdiskusi dengan Muslim, kemarin kita dapat informasi dari Pak Putra, saya juga kaget, katanya kalau miskin mengancam hidup mati katanya boleh mencuri. Nah ini nggak ada di dalam Alkitab kita ya, kalau kamu miskin boleh mencuri. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan siapa, saya lupa waktu itu ya. Saya lupa ya, sudah cukup lama. Dia mengatakan begini, dalam kondisi darurat perang, kalau kamu diancam gitu ya, kamu itu boleh menyangkal imanmu. Ya, kamu boleh mengatakan, oh saya nggak muslim, atau bagaimana. Pokoknya boleh menyangkal Allahnya, menyangkal Tuhannya. Pokoknya dalam hati kamu nggak bermaksud demikian, tapi kamu boleh menyangkal gitu. Karena kondisinya kamu misalnya mau dibunuh atau dipenggal gitu ya, misalnya ya. Nah, ini nggak ada di dalam ajaran Alkitab kita. Terus dia tanya, nah kalau di Kristen bagaimana? Mati udah lu. Gue bilang, kalau itu lu mau dipenggal dan lu harus menyangkal Yesus, nggak bisa. Karena Tuhan udah mengatakan, kamu menyangkal aku di depan manusia, aku Bapa. Jadi bagaimana Bu? Ya mati, gue bilang. Gak ada cara lain. Lu mau dibakar, lu harus nyangkal Yesus. Kalau lu mau tetap selamat masuk surga, mati sudah. Selesai. Ya, karena Tuhan mengatakan jangan takut dengan mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah ini saya melihat kok aneh ya, iman bisa kompromi begitu ya dalam kondisi darurat. Ada pintu exit rupanya. Coba gimana nih menurut teman-teman? Benar nggak itu pandangan mereka itu? Kalau terpaksa kok boleh mencuri, kalau terpaksa boleh menyangkal. Ya, alasannya satu, karena Allah tidak maha kuasa. Jadi solusinya begitu. Jadi kalau beriman kepada sesuatu yang tidak maha kuasa, tentu solusinya aneh-aneh. Contoh, kalau pasangan tidak punya anak, solusinya poligami. Itu dikarenakan Tuhannya tidak maha kuasa. Kalau di kita, Tuhan mampu membuka rahim seseorang yang mandul. Tidak perlu berpoligami. Ya, itu contoh. Lalu tentang yang Ibu Sofi bawakan tadi tentang keterancaman, ya, itu solusinya Allah menawarkan untuk berbohong, ya, di dalam surah Ali Imran 28. Lalu di banyak ya, ada sekitar 7 surah di dalam Quran menarasikan boleh berbohong. Nah itu disebabkan karena apa yang diimaninya tidak maha kuat, tidak maha kuasa, sehingga mampu menolong atau memberikan suatu solusi tepat pada waktunya. Ya, dikarenakan yang diimaninya tidak maha kuasa, lalu dibuatlah solusi semacam itu. Nah, orang-orang, kawan-kawan muslim yang punya penalaran, yang masih punya akal sehat, saya harap bisa mengerti ya. Hal-hal seperti itu datangnya bukan dari Tuhan yang maha kuasa. Itu murni datang dari manusia. Itu solusi manusia, itu bukan solusi yang maha kuasa. Itu aja, lanjut Bu Sofi. Iya, buat saya itu aja sih aneh. Jadi kalau mereka benar-benar percaya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, dan saya juga mengalami sendiri, berarti Quran atau firman yang mereka baca ini bukan roh dan hidup. Beda dengan Yesus. Yesus mengatakan perkataanku atau firmanku itu adalah roh dan kehidupan. Dan saya mengalami. Ya, jadi kalau ada orang Kristen nggak mengalami firman ya agak lucu ya, harus dialami ya. Tuhan penyembuh harus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan namanya adalah Tuhan yang menyediakan. Kita harus mengalami penyediaan dari Tuhan. Nah kalau Tuhan namanya Yehova Jireh, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanku. Kita miskin, lapar, nyolong kita. Ngapain nyolong? Kita doa aja orang datang ada pertolongan. Itu udah sangat sering loh teman-teman, udah sangat sering tuh. Ya, saya punya pastor dulu dalam kondisi nggak punya duit sampai beli susu anaknya aja nggak punya. Ya, tapi karena kuasa Tuhan dan dia doa, itu orang dari nggak tahu, dari entah berantah telepon tanya, kok ada duit gak? Aku mau kasih kau duit. Aduh, aku mau beli susu anakku. Ya, sama seperti saya mengalami, teman-teman, saya udah mengalami itu 1 minggu ya, penyertaan Tuhan. Gak ada duit, gak bisa makan. Tuhan kirim orang kasih makanan loh. Saya heran, saya gak minta. Sampai teman saya bilang, kenapa kamu gak pinjam saya untuk ngutang? Saya bilang, kalau saya ngutang, artinya saya mengandalkan manusia. Tapi karena justru saya mengandalkan Tuhan, saya tahu, oh ternyata Tuhan bisa beri saya makan ya. Walaupun saya udah gak ada duit, saya gak mati kelaparan. Jadi firman Tuhan emang gak hidup di dalam Quran. Makanya saya tantang, mana Allahmu? Mana Allahmu pernah menampakkan diri di Ka'bah nggak? Orang batu hitam dicuri 23 tahun sama Al-Quran putih. Allah kagak bisa ngapa-ngapain. Ya, sedangkan barang siapa menyentuh tabut perjanjian aja, masuk ke ruang bait suci Tuhan, nggak dalam kondisi berdosa, mati dia. Ini udah batu hitam buat menghapus dosa, dicuri, dijadiin dudukan toilet, 23 tahun pula.
nggak bisa ngapa-ngapain Allah. Sekarang balik-balik tinggal 7 kerikil. Ya udah gitu aja sih teman-teman ya. Oke.